Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan nikmat bagi kita semua. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita kemudahan di dalam meningkatkan iman dan takwa. Dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kemudahan kita untuk mendapatkan rezeki yang halal, berkah dan berlimpah. Dan semoga Allah Azza wa Jalla menguatkan kita dalam perjalanan menuju keberkahan Allah Azza wa Jalla. Diberikannya kita keluarga yang sakinah, mawadah dan warahmah, dan diberikannya kita anak yang soleh dan soleha sebagai bekal kita kelak. Dan semoga Allah Azza wa Jalla pertemukan kita di surganya nanti. Salawat serta salam kepada junjungan Nabi besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan juga umat yang mengikuti beliau hatta yaumul qiyamah. Mudah-mudahan Allah perkenankan kita untuk bisa bertemu dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Tapi para jemaah yang dirahmati Allah, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, masya Allah. Semangat nggih? Kita akan lanjutkan pembahasan kita setelah kita mempelajari beberapa jenis riba di dua pertemuan sebelumnya, yaitu ada yang disebut dengan riba nasyi'ah, summa riba qard, ya. Lalu yang berikutnya riba fadl, dan yang terakhir riba aliyah, yang dimana itu adalah pembahasan basic, ya, pembahasan yang harus dikaji kembali bagaimana mekanisme dan teknis-teknis yang ditemui di masa sekarang. Namun insya Allah dengan berjalannya waktu nanti kita akan bahas qalilan fa qalilan, ya, sedikit demi sedikit. Dan pada hari ini kita akan membahas bagaimana caranya untuk bertaubat dari riba. Tapi para jemaah yang dirahmati Allah, kita bahas disclaimer-nya dulu, ya, muqaddimah awalan. Allah Azza wa Jalla memberikan informasi kepada kita min kitabullah minal Quran di surat At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah. Beliau mengatakan, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Subhanallah. Jadi neraka itu bahan bakarnya agar dia menyala terus itu adalah an-nasu, yang disebut dengan manusia, wal hijarah, yang disebut dengan batu. Jadi kira-kira Pak, kalau kita dimasukkan ke sana, ada yang mau tidak? Tidak mungkin, ya. Karena memang satu bara api yang ada di neraka saja itu diletakkan di telapak kaki kita, maka mendidih otak kita, kepala kita yang mendidih. La haula wala quwwata illa billah. Dan yang disebut dengan ya ayyuhalladzina amanu,
Allah maha kasih sayang kepada para hambanya. Jika dia memberikan perintah, pasti itu merupakan kebaikan dan bermanfaat. Dan jika dia memberikan larangan, pasti itu merupakan keburukan dan amat berbahaya. Maka sepantasnya kita sebagai hamba Allah Azza wa Jalla memperhatikan perintah-perintah Allah Azza wa Jalla yang berada di Al-Quran dan As-Sunnah. Dan begitu juga perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an dan para ulama salafus saleh. Waqal, dia berkata, jika engkau mendengar Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Quran, hai orang-orang yang beriman, maka perhatikanlah ayat-ayat tersebut dengan telinga kita, dengan mata kita, karena itu merupakan kebaikan yang Allah Azza wa Jalla perintahkan untuk kita. Untuk siapa? Untuk kita semua. Dari keburukan, apalagi sampai dia melarang kita, maka kita bagian dari orang-orang yang diberikan informasi ataupun kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan berikutnya, ku anfusakum wa ahlikum naro. Peliharalah dirimu dari keluargamu dari api neraka. Dan ini adalah perintah yang agung. Karena Allah Azza wa Jalla tidak menginginkan hamba-hambanya yang beriman masuk di dalam kubangan neraka. Kebaikan yang Allah berikan dari ayat ini adalah memerintahkan kita untuk menjauhi neraka. Ya, agar kaum mukminin itu menjaga dirinya dari kemaksiatan. Begitu juga mengajak keluarganya, ya, agar menjauhi daripada api neraka. Nah, lalu apa hubungannya ayat yang disampaikan ini, surat At-Tahrim ayat 6 dengan cara taubat riba? Coba kita ingat, ya. Beberapa waktu yang lalu saya menyampaikan di dalam surat Al-Baqarah ayat 275, faman ja'ahu mau'izatum mir rabbih fantaha falahu masalaf wa amruhu ilallah wa man ada faulaika hum finnar fiha khalidun. Barang siapa yang mengetahui ilmunya, ilmu riba maksudnya, ya, maka segera berhenti dan tinggalkan. Dan barang siapa yang kembali masuk terjerumus di dalam riba, maka Allah Azza wa Jalla masukkan di dalam nerakanya. Nah, ini amat bertentangan dengan surat At-Tahrim ayat 6. Kita diminta untuk menjauhi neraka, tapi kalau perilaku kita dalam berma'isyah, dalam bekerja, dalam berbisnis, berdagang, lalu kita bermain-main dengan riba, apa yang terjadi? Berarti kita termasuk bukan orang-orang yang beriman. Kita tidak dianggap oleh Allah Azza wa Jalla sebagai orang yang taat, sebagai hamba yang soleh. Tidak. Karena kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk dilanggar. Jadi manusia ini sifatnya itu mudah melanggar, Pak. Banyak kita temui dari hukum-hukum yang kita ciptakan sendiri saja. Nah, kita sebagai penciptanya itu mudah untuk melanggarnya, apalagi yang diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, itu yang disebut dengan wala tatabi'u khutuwati syaiton. Itulah orang-orang yang harusnya menjauhkan diri daripada syaiton. Maka sulit tidak sih kita itu bertaubat dari riba? Ya, kalau dibilang sulit, Pak. Butuh perjuangan. Karena ganjarannya surga. Ganjarannya apa? Surga. Kalau ganjarannya kipas angin mungkin mudah, ya. Maka salah satu kenikmatan terbaik, ya, dari Allah Azza wa Jalla adalah terciptanya kesadaran yang tulus dari seseorang manusia yang ingin kembali untuk memperbaiki dirinya. Ini adalah bentuk kenikmatan yang luar biasa, yang disebut dengan taubatan nasuha. Yang disebut dengan taubatan nasuha. Nah, jadi kesadaran itu timbul pasti karena sebab, Pak. Tidak mungkin dia itu datang sendiri, ya. Antum di kamar mandi, ya, mencari inspirasi gitu,
apalagi yang berkaitan dengan ilmu agama, itulah la yumkin, nggak mungkin seperti itu, ya. Pasti akan ada sebabnya. Bisa jadi karena doa orang tua kita, bisa jadi. Makanya kita bisa melihat banyaknya orang yang dia terjerumus kepada kemaksiatan. Kita pernah melihat dia, wah, nggak mungkin kayaknya orang ini taubat ya. Satu, hadir di majelis taklim, enggak, ya kan? Disuruh ngaji aja nggak mau. Pergaulannya saja kepada ahli maksiat. Lalu bagaimana kok ilmu itu datang padanya, atau kesadaran itu datang padanya? Bisa jadi nomor satu adalah doa orang tuanya, ataupun doa pasangannya, ataupun doa sohibukanya, doa temannya, ataupun doa kita semua sebagai kaum muslimin yang taat kepada Allah Azza wa Jalla, yang kita tidak henti-hentinya mendoakan kaum muslimin seluruhnya. Jadi kita amat bersyukur. Itulah yang disebut kita kaum muslimin ini bersaudara, karena kita saling mendoakan para jamaah yang terhormat. Salah satu ciri orang-orang beriman adalah kita mendoakan kaum muslimin, ya. Atau yang jadi kadang-kadang manusia itu sulit berhenti ketika dinasehati, tapi berhenti pada saat terjadinya peristiwa di dalam kehidupannya. Nah, rata-rata orang yang terkena penyakit riba itu sulit dinasehati, Pak. Nanti kalau sudah terjadi peristiwa ataupun musibah, maka dia berhenti. Nah, bisa jadi kesadaran itu tumbuh yang kedua adalah melalui musibah. Kalau orang yang kena riba nih, antum atau sales-sales riba itu antum nasihati belum tentu ya, mau ya, tentu. Malah antum dia tarung ya, bahasanya gitu. Tapi kalau mereka itu terkena musibah, paceklik dalam kehidupannya, terlibat dalam riba, baru merasakan kalau riba itu jahat sekali, kejam sekali, barulah ia tafakar, dia berpikir, apa yang aku lakukan ini ternyata gak ada manfaatnya, ternyata merugikan diri kita, keluarga saya rugi. Beli motor cash harganya 20 juta, saya suruh ngangsur 40 juta, telat denda. Balik lagi, orang-orang yang diberikan kesadaran itu adalah kenikmatan terbaik dari Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana Allah sampaikan, innallaha ta'ala hikmatal mayyasha. Sesungguhnya Allah memberikan hikmah itu kepada orang yang dipilih. Jadi kalau misalkan seluruh orang yang hadir di sini itu terkena penyakit riba, bisa jadi di antaranya itu yang diberikan hikmah oleh Allah Azza wa Jalla, yang lainnya belum. Maka amat bersyukur. Jadi para jamaah yang dirahmati Allah, jadi taubat riba itu al-ula, yang pertama itu karena Allah Azza wa Jalla memberikan pertolongan kepada kita, entah tadi dengan doanya orang tua kita atau doa kaum muslimin, dengan musibah ya, atau dengan cara yang lain, sehingga informasi taubat itu masuk di dalam pikiran kita, di dalam hati kita, lalu kita kelola sebagai seorang hamba, sebagai seorang manusia, mau mengelola pikiran tersebut, lalu tersadarlah, tercerahkanlah. Nah, itu adalah cikal bakal kita bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya para jamaah yang dirahmati Allah, pondasi kita ingin bertaubat dari maksiat apapun ya, khususan riba, maka adalah ilmu. Adalah ilmu. Sebagaimana Rasul sampaikan, man yuridillahu bihi khair yufaqihu fiddin. Barang siapa yang ingin mendapatkan kebaikan dari Allah Azza wa Jalla, pasti dia dipahamkan agamanya. Jadi orang-orang yang tersadar itu, maka dia akan kembali taqaddam ilallah, kembali kepada Allah Azza wa Jalla.
Dia akan ingin dekat dengan Allah, mengenal dengan Rabb-Nya, ya. Yang terdekat biasanya orang melakukan taubat itu apa? Sholat. Perbanyak sholatnya, memperbaiki sholatnya. Setelah itu membaca Al-Quran. Ini adalah sesuatu hal yang maklum di antara orang-orang yang bertaubat kepada Allah. Maka tidak mungkin ada orang bertaubat dari satu maksiat lalu sholatnya tidak diperbaiki, baca Qur'annya tidak. Lalu apa yang dilakukan? Nah, dia mencari manusia-manusia yang bisa menolongnya. Ini bukan taubat. Ada Pak, orang-orang yang seperti itu. Setelah dia terkena musibah, lalu dia berikrar, berazam kepada Allah, ya Allah, saya kapok, saya pengen bertaubat. Tapi tidak dilakukan jalan-jalan salafus saleh itu. Sebagaimana dia memperbaiki sholat, dia mungkin saum ataupun baca Quran, tidak. Tapi dia mencari orang-orang yang soleh itu, yang kaya raya, lalu dia keluh kesahkan itu, curhat di mereka, agar apa? Agar mereka bisa menolong kita. Ini bukan taubat namanya. Ini mencari pembenaran. Ini berharap kepada makhluk. Maka cara taubat yang seperti itu khoto, salah itu. Tidak dibenarkan di dalam syariat Islam. Baik. Jadi tahapan awalnya, kalau kita sudah memiliki kesadaran tersebut, ya Allah, hari ini saya belajar riba. Ternyata riba itu hinggap di dalam kehidupan saya. Maka saya ingin lanjutkan taubat saya. Apa yang dilakukan? Maka di sini ada kisahnya. Ibnu Subaih rahimahullah taala qol, ya. Saqara rajulu ilal Hasani judubata faqala lahu. Ada seorang laki datang kepada Al Hasan Al Basri, ya, mengeluhkan kekeringan dan berkurangnya curah hujan, ya. Summa Al Hasan Basri mengatakan, istaghfirillah. Beliau mengatakan, beristighfarlah kamu kepada Allah Azza wa Jalla. Lalu wasaka akharu ilaihil faqara. Lalu ada lagi orang yang lain mengeluhkan kepada Al Hasan Al Basri tentang kemiskinan. Faqala istaghfirullah. Dia juga mengatakan, istighfarlah kamu kepada Allah Azza wa Jalla. Dan begitu sampai ada lelaki terakhir datang mengeluhkan kekeringan pada kebunnya, maka Al Hasan Basri rahimahullah taala mengatakan juga, ya, istaghfirillah, dan mereka beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga Ibnu Subaih menanyakan hal tersebut kepada beliau, kepada Al Hasan Basri. Mengapa engkau itu selalu menjawab dengan jawaban yang sama? Maka Al Hasan Basri faqala ma qultu min indi syai'an innallaha ta'ala yaqulu fi surati Nuh. Tidaklah aku mengucapkan hanya dari pendapat pribadiku semata, kata beliau. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat Nuh. Nah, jadi Al Hasan Basri itu mengutip dari Al-Quran untuk menjawab seluruh curhatan dan problematikanya umat, ya. Dan beliau menjawab di surat Nuh ayat 10 sampai 12. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Ya, mohonlah ampun kepada Rabb kalian, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Yursilis samaa'a 'alaikum midraran. Dia akan mengirimkan hujan kepadamu yang lebat. Wa yumditkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum
menjadikan banyak harta dan anak-anakmu dan mengadakan kisah yang bisa yang pertama kali disebut untuk orang-orang yang ingin melanjutkan taubatnya kepada Allah, perbanyak istighfar. Mungkin ketika kita beristighfar satu kali, astagfirullah, belum terasa Pak. Tapi kalau itu ya mukarrir marah, ya diulangi terus, ya diulangi lagi ya, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Semakin lembut lagi perkataan kita itu, semakin merasapi lagi perkataan Allah Azza wa Jalla akan mendengar apa yang kita kepadanya. Dan hikmah kita beristighfar itu bukan hanya kita ditolong oleh Allah Azza wa Jalla, tapi salah satunya adalah kita bisa menolak bala. Kan Rasulullah kita mengaku umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam harusnya tidak kurang dari 100 Pak. Dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kita berzikir pagi dan petang itu harus kita lakukan sebagai penjagaan. Di dalam kitab Al-Adabu Al-Islamiyah Muqarrar ya, ada Muqarrar, ada kitab-kitab pelajaran fi jami'an di tempat perkuliahan syariah, itu ada kitabnya yang disebut dengan Al-Adabu Al-Islamiyah ya. Di sana Syekh itu mengatakan, bagi orang yang melakukan zikir pagi dan petang ya, ini ada kisahnya dari beliau, sangat terbiasa. Suatu ketika beliau itu safar ya. Oke, sebelum sampai safar saya sampaikan dulu salah satu hikmahnya ya. Orang yang melakukan zikir pagi dan petang itu adalah dia akan dijaga. Kalau dia zikir pagi, dia akan dijaga dari pagi sampai petang. Kalau dia zikir petang, maka dia dijaga dari sore sampai besok pagi harinya oleh Allah Azza wa Jalla. Itu dalam penjagaan khusus. Suatu ketika orang ini yang terbiasa zikir pagi dan petang, beliau safar. Beliau lupa untuk berzikir pagi ya. Suatu ketika turun dari pesawatnya, beliau telah kehilangan tasnya Pak. Berisikan dokumen ya, ada handphone di situ, alat komunikasi, termasuk juga kitab-kitab ya, yang ringan yang beliau suka bawa. Maka beliau sampaikan kepada ustadznya, bahasanya begitu, pada Syekh, saya kehilangan ini. Lalu diminta syekhnya untuk beristighfar dan ingat-ingat amalan apa yang kamu tinggalkan. Nah, dia baru teringat, ya Allah, ternyata ada satu amalan yang ditinggalkan, yaitu apa? Zikir pagi, dia lupa. Astagfirullah. Lalu Syekh mengatakan, silakan, tafadhol, lakukanlah zikir itu lagi. Beliau lakukanlah dengan segenap memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Itu nggak berharap kembali, kayaknya nggak mungkin kembali itu. Karena sudah jauh ya, sudah turun dari bandara, dia menuju ke hotel ya waktu itu. Jadi sudah jauh dari tempat dia menaruh terakhir kali tas tersebut. Akhirnya di perjalanan untuk menuju hotel dia sambil berzikir pagi itu. Dia tidak berharap, tapi dia berharap adalah Allah mengampuninya. Sampai di hotel, dia dipersilakan masuk, lalu diminta istirahat, lalu beliau tidur sekitar 1 jaman. Dan ternyata pihak hotel menghubungi, Pak, Bapak ketinggalan dompet ini. Oh iya benar. Atas nama ini, iya benar. Ternyata pihak bandara itu mengantar ke hotelnya, Pak. Ditemukan di dalam pesawat. Subhanallah. Nah, ini adalah salah satu penjagaan ternyata. Kalau kita yakin kepada Allah Azza wa Jalla, berharap kepada Allah itu keberkahannya, tidak berharap kepada dunianya, tidak berharap kepada hartanya, ya.
kita mengibadah pada Allah, kita memohon ampun kepada Allah. Jadi rata-rata orang bertaubat riba itu lucu, Pak. Mintanya ketika taubat, ya Allah, saya sudah hancur-hancuran, ya Allah, harta saya sudah habis, ya Allah, saya ingin taubat, kembalikan harta yang sebelumnya, ya Allah. Begitu kan rata-rata, ya? Ini kan taubat yang maaf gitu ya, tanda kutip gitu, sebagai anak kecil lah. Dia lupa, dia telah bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Dia lupa, dia bahwa melalaikan dan melanggar perintahnya Allah Azza wa Jalla. Permasalah dunia, harta dan sebagainya, nanti kelak Allah akan kembalikan setelah kita pantas mendapatkan itu semua. Tapi rata-rata orang taubat riba itu nggak seperti itu. Maunya instan. Setelah taubat, belajar ilmu fikih muamalah sesuai syariah, dapat lagi yang banyak gitu. Sampai-sampai ayat sedekah itu dijadikan apa? Dijadikan andalan. Barang siapa yang bersedekah, nanti Allah ganti 700 kali lipat. Akhirnya jadi andalan. Masuk masjid, sedekah dulu nanti biar diganti. Begitu kan? Berharapnya bukan kepada Allah, tapi kepada dunia. Ini adalah perilaku dan mindset yang salah, Pak. Rasulullah SAW tidak mengajarkan itu. Dan bahkan Rasulullah menyampaikan, dan dia menolak, wala taj'alid dunya akbara hamina wala mablagha ilmina. Dan minta kepada Allah Azza wa Jalla, ya Allah, jangan jadikanlah harta dan kedudukan itu sebagai puncak pengetahuan kami, kata Rasulullah. Kita taunya gitu, doa mintanya harta, doa mintanya kedudukan, doa mintanya kebahagiaan dunia. Itu berarti puncak pengetahuan kita ya hanya sebatas itu. Padahal Rasulullah SAW meminta pada Allah agar kita tidak mendapati pengetahuan yang rendah kayak gitu. Itu kan pengetahuan yang rendah. Itu menyatakan kita tidak yakin adanya Allah Azza wa Jalla yang maha kaya. Kita meminta ampun kepada yang maha kaya, yang maha sempurna, yang maha pengampun. Tapi dengan piciknya kita selipkan minta-minta dunia. Padahal Allah Azza wa Jalla sangat mudah memberikan kita dunia. Dan ada perbandingan para jamaah yang dirahmati Allah. Para ulama salafus saleh juga sangat banyak memberikan peringatan ataupun nasihat kepada kita. Harta yang dipegang orang itu sedikit jauh lebih baik dibandingkan harta yang banyak dipegang oleh orang yang tidak beriman. Akan jauh lebih bermanfaat harta yang sedikit dipegang oleh orang beriman dibandingkan hartanya banyak tapi dipegang bukan orang yang beriman. Itu tidak ada manfaatnya. Baik dirinya, keluarganya dan umatnya atau selingkungannya tidak ada manfaatnya. Tapi beda dengan harta orang yang mungkin pas-pasan, ala kadarnya, tapi dia beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Maka seolah-olah lingkungannya, umatnya, temannya, keluarganya itu merasakan dampak dari harta yang dimilikinya. Itu bedanya, Pak. Jadi percuma kita minta harta yang banyak kalau itu tidak bisa membawa kita ke surganya Allah. Percuma. Kalau kita punya harta ternyata kita tidak bahagia, kita tidak mudah untuk menuntut ilmu, kita tidak mudah untuk beribadah kepada Allah, maka ini adalah musibah. Ternyata itu semua juga banyak kita temui teman-teman kita, saudara-saudara kita. Iya kan? Betul atau tidak, Pak? Iya kan? Iya, coba kita hitung yang ada di sini. Orang yang kaya berapa? Bisa dihitung dengan jari. Tapi orang yang biasa-biasa aja cukup lah. Oh, banyak Ustaz. Saya malah kurang. Oh, ya jangan minta sama saya ya, Pak ya. Minta pada Allah Azza wa Jalla. Lalu yang berikutnya para jamaah yang dirahmati Allah, kalau kita sudah memperbaiki itu ya, tadi sholatnya kita perbaiki, baca Qur'annya kita perbaiki, ya, lalu puasa dan menuntut ilmu, ya. Nah, perkara menuntut ilmu ini, para jamaah yang dirahmati Allah, ada satu hal yang ingin saya sampaikan kepada
antum sekalian dan sebagai nasihat kita sendiri, anak sendiri. Jadi dimulailah dengan belajar untuk berbahasa Arab, ya. Karena dengan kita berbahasa Arab, maka kita akan mudah untuk mendapatkan ilmunya Allah Azza wa Jalla. Karena semua ilmunya Allah itu berbahasa Arab. Jadi kalau kita ingin belajar ilmu dengan cepat, dengan mudah, la mutahayyir, tidak pusing, ya. Ya alhamdulillah, biahnya kita ini sebenarnya itu sudah mau diajak untuk menuju ke bahasa Arab. Kalau manggil sudah antum, ya. Jazakumullah khairan katsiran, gitu kan? Kaifa halukum, gitu kan? Alhamdulillah itu sudah bagus, Pak. Maka lanjutkan. Jangan hanya berhenti sampai di situ. Kita ini kan orang muslim, Pak. Tadi di awal itu doanya kita itu minta kepada Allah Azza wa Jalla dipertemukan dengan siapa? Dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kelak mudah-mudahan itu bisa terjadi, Pak. Karena umat yang pertama nanti akan dipanggil Rasul, maka akan berbaris paling depan. Dan Rasul nanti akan menyambangi wahidan fawahidan anfar, satu persatu dari orang tersebut. Semisal dikala itu antum dihadapkan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang hendak antum katakan, Pak? Apa? Antum, Pak? Salam. Nah, gimana salamnya, Pak? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terus dijawab oleh Rasul, waalaikumsalam. Khalas, sudah. Sudah itu aja, Pak. Salawat. Apa? Allahumma sholli ala Muhammad. Khalas, itu saja. Ada lagi nggak? Doa. Minta doa. Gimana antum cara minta doa kepada Rasul? Rasul doakan saya. Nggak ngerti Rasul. Rasul bukan orang Indonesia, Pak. Ngerti nggak Rasul? Nggak ngerti kan? Dan itu akan menjadi penyesalan kita, Pak. Bahkan sebelum sampai bertemu Rasul, antum di alam barzah ditanyanya dengan Arab, Pak. Nah, sudah ada bocoran? Pak. Ya? Ah. Yang kedua? Man nabiuka. Pertanyaan ketiga? Man atau ma, Pak? Man atau ma? Ma kita buka. Udah tahu bocorannya, Pak? Nah, kalau nanti malaikat bertanya yang lain, Pak, antum jawabnya apa? Kaifa aja. Afwan, ya kan? Asif jidan. Kazalika. Jadi para jamaah yang dirahmati Allah, kalau antum ingin mahir, ya, untuk mempelajari agama ini, al-ula al-wahidan antum ta'alam lughatul al-arabiyyah. Itu yang pertama seperti itu, Pak. Antum biasakan. Mulainya dari mana? Kadang kan banyak ya metode-metode yang sekarang itu, karena mungkin ya orang itu malas untuk belajar bahasa Arab. Karena apa, Pak? Karena hafalan begitu kan? Padahal tidak seperti itu, Pak. Jadi kalau saya memberikan motivasi kepada teman-teman yang pengen bisa bahasa Arab, saya nggak bilang kamu harus menghafal, tidak. Gitu. Antum tahu apa misalkan? Misalkan kami silhi ya, atap itu namanya sakfun. Bahasa Arabnya sakfun. Berarti sudah tahu kalau atap itu sakfun. Berarti setiap kita menyebut atap, kita ganti sakfun. Misalkan aina taqiyah fi sakfun. Di mana peci kamu? Di atap, gitu kan. Nah, jadi seperti itu aja, Pak, sederhana. Ya. Lalu ini meja ini apa bahasa Arabnya? Nah, udah tahu kan? Berarti mulai sekarang kalau di meja maktabun, kalau sesimpel itu. Sesimpel itu, Pak.
Al-muhim al-mumarasah, yang penting itu praktek. Dan kadang ini kita orang ketika bahasa Arab tuh hanya kayak sombong amat gitu. Padahal enggak, Pak. Pak, antum tahu nggak? Kalau kita baca Al-Quran, satu huruf itu dihitung berapa pahala? Berapa? Banyak kan, Pak? Itu kalau mahir. Kalau tidak mahir, 2 atau 1? 2 atau 1 ya. Nah, kalau kita tiap hari maktabu, berapa itu hurufnya, Pak? Sakfur, iya, Sotul Kabir, Koruroh, Mindilun, Ewa, ya kan? Kursiun, mana? Komisun, kemeja, wah. Suma, mahor, yang nah, padahal ada yang sudah hafal nih. Kenapa nggak praktek? Karena apa, Pak? Inilah propaganda orang-orang yang di luar agama Muslim itu pengen kita itu bodoh. Seolah-olah, maaf ya, bahasa Arab ataupun miliknya para ulama. Padahal itu bahasanya kita, umat Muslim, kulluhum qaum lughatul Arabiyah. Kalau antum belajar bahasa Arab fusah ini yang seperti kita lakukan barusan, diberikan rezeki bisa umroh, antum coba ngomong dengan orang Arab asli di sana, belum tentu mereka bisa, Pak. Ternyata banyak orang sana yang tidak bisa fusah itu. Terutama kalau di Madinah masih banyak yang bisa. Karena rata-rata mereka pelajar. Tapi kalau antum sampai Mekah, ya, antum datang ke Mekah, sampai Mekah itu baca bahasa Arab fusah itu sedikit, Pak. Bahkan antum, masya Allah, takalam lughatul Arabiyah mumtaz, kata dia gitu. Serius, Pak. Walaupun antum kaifa halukum ya akhi, madza ta'mal, astadin, ana urid ila haram, misalkan dari bandara misalkan ya, saya mau ke haram, istamil ma, menggunakan apa? Sayyarah, hanifah ya, semua ma'ahor, yang lainnya kitor, kereta. Nah, mereka kaget nanti, orang Indonesia bisa bahasa Arab fusha. Mereka kan kebanyakan taunya amiyah. Padahal orang Arab lahir di Arab, tapi dia tidak mengenal bahasa Rasulullah SAW. Kita di Indonesia, masya Allah, malah kita nggak kenal amiyah itu kan, yang kita kenal fusha. Maka terus pelajari, Pak. Kepada keluarga kita, anak-anak kita, labas. Dan jangan canggung. Kita ini lucunya canggung, Pak. Bagaimana kita ingin bertobat dekat pada Allah kalau bahasa nanti ketemu dengan malaikat, ketemu dengan Rasulullah, dan bahkan wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, sampai kita ketemu dengan wajahnya Allah misalkan. Kalau toh bisa berbicara dengan Allah, terus antum mau ngomong pakai bahasa apa? Karena Allah menurunkan Al-Quran, hadis, sunnah, itu semua berbahasa Arab. Terkadang atau fakar saya tuh berpikir, ini umat Indonesia ini kadang-kadang, mohon maaf ya, itu secara tidak langsung itu dibodohi dengan kebiasaan, dengan urf. Seolah-olah bahasa Arab itu miliknya orang-orang yang ahli ilmu. Bukan, Pak. Milik kita semua. Maka kalau antum bisa bahasa Arab, alhamdulillah. Karena pondasinya orang yang berilmu itu memang bahasa Arab. Coba kita lihat, temui ya, para asatid ya, yang dia berani berdakwah tapi belum bisa bahasa Arab. Banyak nggak? Banyak. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan kebodohan kita. Namanya belajar itu urut. Ibnu Taimiyah itu mengatakan urut. Nomor satu apa pondasinya? Bahasa dulu, lughah. Antum gimana memahami Al-Quran tidak dengan lughah? Nggak mungkin kita bisa memahami Al-Quran, sunnah, hadis, fikih, tauhid, adab tanpa adanya lughah.
Maka keberkahan itu terjadi kalau kita itu dekat kepada Allah. Dan satu lagi, untuk memperbanyak pahala kita, ya kita ucapkanlah bahasa Arab tadi. Karena kita mengucap bahasa Arab itu bagian yang ada di Al-Quran, ya. Bagian yang ada di Al-Quran. Di Al-Quran terdapat misalkan kursiun, sama kan kita nyebut ini kursiun juga, ya kan? Labanun, apa labanun? Susu, disebutnya juga, ya kan? Kalau kita ngomong juga laban kan? Ana urid laban mubakiran asrob, masya Allah, ya kan? Jayyid jidan gitu. Saya pengen minum susu di awal pagi gitu, masya Allah, enak sekali gitu kan? Nah itu kan juga sama, itu diambil dari Al-Quran juga. Jadi seolah-olah kalau kita bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, ya saat ini pelajarilah ilmunya Allah. Yang pertama adalah bahasa Arab, ya. Nah kalau misalkan nanti antum temui kesulitan masalah teori, Pak, bahasa Arab itu bukan hanya teori, Pak. Yang penting itu praktek. Teorinya nanti dulu. Insya Allah setelah antum praktek, teori itu akan ngikuti. Dan jangan takut salah ngomong bahasa Arab itu. Sebagaimana antum orang Jakarta, tinggal di Jawa, terus mau ngomong bahasa Jawa, apakah belajar teori? Belajar nggak teorinya? Enggak, langsung aja. Paling kita tanya, Pak, kalau mau masuk itu bahasa Jawanya apa? Mau masuk itu, misalkan saya mau masuk, bahasa Jawanya apa? Dalam? Nah, bahasanya bahasa kasar, misalkan melebu gitu kan. Iya melebu gitu kan. Kalau duduk apa? Lungguh, kan udah tuh. Nggak pakai apa? Ya kan nggak pakai kromonya teori, nggak butuh. Yang penting antum tahu lungguh gitu. Kalau sakit apa? Loro hatiku. Sakit hatiku gitu. Butuh nggak domirnya? Dan orang Jawa yang tahu kromo inggil akan memaklumi tidak? Tetap mengerti tidak bahasanya? Nah seperti itu cara belajar, Pak. Jadi kenapa kita dipersulit untuk mempelajari bahasa Arab, tahu nggak? Kenapa? Karena dengan tadi orang keluar itu apa? Kharaja yahruju, ya kan? Kalau kita nggak tahu ingin, tapi kita tahu keluarnya, ya udah saya ingin kharaja yahruju. Khalas. Nanti kita cari tahu lagi bahasa Arabnya ingin tuh apa? Oh ternyata bahasa Arabnya ingin tuh arada yuridu. Ya udah arada yuridu khuruj. Selesai, Pak. Udah begitu, sesimpel itu, Pak. Kenapa antum tidak lakukan? Karena antum berpikir takut salah, nggak enak, nanti diketawain orang. Aneh ini. Ya. Antum pengen kan? Antum punya anak kan? Pengen nggak anaknya antum itu bisa berbahasa Arab? Pengen kan? Makanya antum belajar juga, Pak. Nanti sepulangnya beliau dari pesantren, kan pengen mempraktekkan, bener nggak? Bener nggak pengen mempraktekkan? Lah antum nggak bisa. Lucu kan? Itu. Jadi inilah fungsinya kita itu hidup, Pak. Kalau anak itu semakin nanti besar, semakin tambah ilmunya, kita juga beriringan itu mengambil faedah hikmah dari perjalanan pendidikan anak-anak kita. Jangan kita biarkan dia. Makanya kemarin kita sampaikan, kita itu pengen punya anak soleh, tapi kita itu tidak menjadi anak soleh bagi orang tua kita. Gimana caranya kita mendapat anak soleh? Sulit, Pak. Yang ada nanti anak antum pulang mahir lughatul Arabiyah, mahir ilmu dirasa Islamiyah, nah kitanya nggak tahu apa-apa. Nah, jadi para jamaah yang dirahmati Allah, itulah fungsi kita bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, tidak yang susah-susah, tidak yang ringan-ringan dulu aja. Ya. Karena dengan antum paham bahasa Arab, ya, memperbaiki salat, memperbaiki bacaan Quran, lalu berpuasa, berzikir, kula yaum kula waqt, ya, setiap hari, setiap waktu. Masya Allah. Itu nanti Allah Azza wa Jalla akan datangkan keberkahan, akan datangkan kenyamanan, ketenangan hidup. Motivasi itu akan terbentuk sendiri dari Allah Azza wa Jalla.
Tidak butuh kita akhirnya apa? Saat ini lucunya Pak, para orang-orang tadi itu yang taubat riba itu mencari tuh seminar-seminar, workshop yang dia sudah terlilit hutang habis-habisan, datang workshop disuruh bayar jutaan Pak. Mau mereka itu. Gak tahu uang dari mana, pokoknya ikut. Saya harus termotivasi, saya harus dapat ilmu. Sampai sana ya balik lagi. Padahal sesimpel itu Pak, untuk bertaubat dari jalan riba itu. Saya pikir ini udah orang kena riba lalu dimanfaatkan, iya kan? Dibuat workshop lah, seminar yang berbayar itu loh Pak. Ibarat kata sudah jatuh ketimpa gardu. Akhirnya banyak kan orang yang mengeluhkan ke saya, Ustaz, di sana ada seminar bagus katanya Ustaz. Di mana? Di sana. Yang ngisi siapa? Wah pokoknya bagus, kita termotivasi. Nanti kita akan dibuat simulasi. Kita nanti akan menjadi orang yang paling menerima diri dengan pasangan kita dengan ini. Tapi bayar berapa? 8 juta. La haula wala quwata illa billah. Kalau 8 juta Pak, saya bilang panggil ustadz, suruh ngajar, baca Quran, bahasa Arab ya, plus apa? Belajar sholat. Itu lebih dari 8 juta. Maaf, kurang dari 8 juta kan? Ibaratnya uang 8 juta itu lebih. Dan antum insya Allah akan diberkahi kehidupannya. Antum bayar 8 juta selama 2 hari nonton yang gak jelas, ilmunya juga gak jelas. Karena kita gak bakalan dapatkan ulama-ulama salafus soleh ataupun salafi itu yang melakukan seperti itu, nggak kita dapatkan. Pasti mereka akan suruh datang ke majelis taklim, iya kan? Gratis majanan buat antum. Gitu. Udah antum datang nyimak selesai. Kalau antum punya uang, bagus. Ustadz, antum ada waktu, antum ahli di Quran, iya. Tolong ajarkan anak baca Quran yang benar. Antum ahli bahasa Arab, Ustadz, iya. Tolong datang. Anda punya rezeki, ya, antum bisa datang, ajarkan kami keluarga. Antum punya ilmu Ustaz, ya, apalagi antum ahli fikih, ibadah, tolong ajarkan kami dan keluarga bagaimana caranya sholat Rasulullah SAW. Seperti itu Pak. Bukan datang ke kajian, seminar dan sebagainya seolah-olah nanti ada akan circle dengan orang-orang kaya. Enggak, Allah Azza wa Jalla tidak butuh orang kaya. Allah Azza wa Jalla membutuhkan kita itu taat kepadanya. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Begitu para jamaah yang bertakwa. Baik, insyaallah nanti kita lanjutkan lagi. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Syukurallah ala husni istimaikum. Jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.